Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Saudara dan saudari sekalian, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita untuk mata kuliah perilaku konsumen. Tema hari ini yaitu mengenai kelas sosial dan kelompok referensi atau kelompok acuan. Namun seperti biasa, video ini akan saya bagi menjadi dua bagian. Yang bagian pertama ini kita akan membahas mengenai kelas sosial. Demikian, selamat belajar. Oke, baik saudara. Definisi kelas sosial menurut Schiffman dan Knuth merupakan pembagian anggota masyarakat ke dalam suatu hierarki status kelas yang berbeda. Sehingga para anggota ini, yaitu setiap kelas secara relatif mempunyai status yang sama dan para anggota kelas lainnya mempunyai status yang lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, sedangkan menurut Kornblum, kelas sosial ini mirip dengan kasta, hanya saja ditentukan berdasarkan kriteria ekonomi seperti penghasilannya, pekerjaan, dan kemakmuran. Sedangkan Ujang Sumarwan menyatakan kelas sosial ini adalah pembagian masyarakat ke dalam kelas-kelas yang berbeda atau strata-strata yang berbeda yang menggambarkan perbedaan pendidikan, pendapatan, pemilikan harta benda, gaya hidup, dan juga nilai-nilai yang dianut. Saudara, faktor apa saja sih yang sering digunakan untuk menilai kelas sosial? Ya, nah status. Jadi di sini merupakan penggolongan relatif para anggota setiap kelas sosial dari segi faktor-faktor status tertentu. Misalnya ada kekayaan, kekuasaan, dan juga martabat dari setiap lapisan masyarakat. Saudara, faktor yang sering digunakan untuk menilai kelas sosial menurut Gilbert dan Carl menyebutkan bahwa ada 9 variabel yang menentukan status atau kelas sosial seseorang. Ada 3 variabel, yaitu ada variabel ekonomi, variabel interaksi, dan variabel politik. Ya, untuk variabel ekonomi ada status pekerjaannya. Ya, misalkan sebagai pengangguran, petani, gitu ya. Lalu ada juga sebagai profesional, nah seperti itu. Ya, lalu juga ada pendapatannya, harta bendanya, ya itu bisa dinilai sebagai kelas sosialnya mereka. Lalu ada variabel interaksi nih saudara, ya. Nah, apa saja contohnya, yaitu ada prestasi individu, lalu ada asosiasi, ya misalnya asosiasi dia ini apa namanya tergabung dalam organisasi apa, ya. Lalu dia ini ke arah di masyarakat dia eh, diasosiasikan sebagai apa gitu ya. Lalu secara sosialisasi gitu. Lalu ada variabel politik saudara. Nah di sini ada kekuasaan, kesadaran kelas dan juga mobil. Oke, baik saudara, di sini ada kategori kelas sosial. Kategori kelas sosial di sini ya bisa saudara baca di slide. Contohnya misalnya ada kelas sosial 2 kategori, 3, 4 sampai dengan 9 gitu ya. Nah, saudara bisa baca bahwa untuk kelas yang 2 kategori saja ya. Yang pertama ada pekerja pabrik, pekerja kantor. Nah, lalu ada yang di bawah ya. Nah, itu ada yang di bawah dan ada juga masyarakat kelas yang atas. Lalu ada yang bawah, lalu juga ada yang menengah gitu ya. Nah, lalu contoh yang skema kelas sosial 3 kategori, misalnya ada pekerja pabrik, pekerja otak, dan pekerja kantor ya, atau ada kelas yang bawah, menengah, dan atas gitu ya. Nah, saudara nanti lihat bahwa ada kategori sampai 9 kategori. Oke, di sini saudara ada ukuran kelas sosial. Nanti kita akan bahas satu persatu, yaitu ada ukuran subjektif, reputasi, dan juga ukuran objek. Oke, saudara, ukuran kelas sosial yang pertama adalah ukuran subjektif, di mana di sini para individu diminta menaksir kedudukan kelas sosial mereka masing-masing, gitu ya. Nah, dengan klarifikasi yang pertama ada kelas bawah, kelas menengah bawah, kelas menengah atas, dan ada kelas atas. Nah, rata-rata nih saudara ya, ukuran keanggotaan sosial yang subjektif cenderung menghasilkan berlimpahnya orang yang menggolongkan diri mereka itu sebagai kelas menengah gitu ya. Nah, mereka dasarnya ngelihatnya dari apa sih? Ya misalkan dari penampilannya, dari pekerjaannya gitu ya, dari penghasilannya. Jadi
tapi itu berdasarkan kesubjektifan masing-masing. Oke, baik saudara, ukuran kelas sosial yang kedua adalah ukuran reputasi. Nah, pendekatan ini mengukur kelas sosial ini berdasarkan menggunakan informasi mengenai keanggotaan kelas sosial orang lain di dalam masyarakat. Nah, jadi di sini kita memerlukan informan ya terkait masyarakat yang akan kita golongkan. Nah, tugasnya ini untuk apa? Untuk menetapkan kedudukan kelas sosial ada di tangan peneliti sebenarnya yang melihat itu. Nah, si peneliti ini ya yang meneliti konsumen, dia lebih tertarik untuk memahami ukuran kelas sosial terhadap pasar atau perilaku konsumen, bukan untuk mengetahui struktur sosial. Nah, jadi sebenarnya cara ini jarang digunakan karena lebih melihat kepada struktur sosialnya, bukan berfokus pada perilaku konsumen. Oke, baik saudara, selanjutnya ukuran kelas sosial adalah ukuran objektif. Nah, ukuran objektif ini terdiri dari variabel ada demografis dan sosioekonomis yang dipilih mengenai individu yang sedang dipelajari menggunakan survei. Nah, variabel ini ya diukur dengan menggunakan kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan aktual tentang diri mereka, keluarga atau tempat tinggal mereka. Nah, ukuran objektif kelas sosial ini terbagi menjadi dua kategori, ada indeks variabel tunggal dan indeks variabel gabungan. Jadi di sini karena objektif berarti kita akan melihat berdasarkan hasil kuesioner tersebut. Oke, baik saudara, kita akan melihat ukuran objektif dari variabel tunggal. Nah, jadi variabel tunggal ini dia hanya menggunakan satu variabel sosial ekonomi untuk menilai keanggotaan kelas sosial. Misalnya pertama ada pekerjaannya, pendidikan, penghasilan, dan ada variabel lainnya seperti kualitas sosial dan nilai tempat kediamannya dia. Saudara, untuk ukuran objektif variabel gabungan, jadi dia ini menggabungkan sejumlah faktor sosial ekonomi untuk membentuk satu kedudukan kelas sosial yang menyeluruh. Nah, di sini indeks karakteristik status itu seperti pekerjaan, sumber penghasilan, model rumah, dan daerah tempat tinggal. Ya, kualitas lingkungannya itu gimana. Lalu ada skor status sosial ekonomi. Di sini ada dari sisi pekerjaannya, penghasilannya, pendidikan, dan juga tingkat pendidikan. Oke, baik saudara. Di kelas sosial ini ya pastinya kita juga akan mengarah kepada gaya hidup atau kita sebut sebagai lifestyle. Nah, peneliti konsumen ya terutama dalam perilaku konsumen menemukan bahwa bukti di setiap kelas sosial ini ada faktor-faktor gaya hidup atau lifestyle tertentu, misalnya kepercayaan, sikap, kegiatan, dan perilaku bersama yang cenderung membedakan anggota setiap kelas dari anggota kelas sosial lainnya. Hal ini dikemukakan oleh Schiffman dan Kahn. Baik, saudara. Sekarang kita akan bahas mengenai profil gaya hidup kelas sosial, yaitu profil kelas sosial atas terlebih dahulu. Nah, kelas sosial atas akan dibagi ya menjadi beberapa. Jadi, yang pertama itu ada kelas atas atas. Nah, ini contohnya seperti apa? Perkumpulan di country club. Jadi memang orang yang sultan-sultan begitu ya, saudara ya. Nah, apa sih ciri-cirinya? Jadi di sini ada sejumlah kecil keluarga yang telah betul-betul mapan ya. Lalu menjadi anggota berbagai country club yang terbaik dan mensponsori berbagai peristiwa amal yang besar ya. Lalu bertindak sebagai pengawas berbagai perguruan tinggi dan rumah sakit setempat, lalu para dokter, pengacara ya. Lalu mungkin pemimpin berbagai lembaga keuangan yang besar, pemilik berbagai perusahaan besar yang sudah lama berdiri, lalu yang dari kecil atau sudah lama ya terbiasa kaya, nah karena itu tidak membelanjakan uang secara mencolok gitu ya. Oke, baik saudara, lalu profil kelas sosial atas lainnya yaitu ada kelas atas bawah. Nah di sini contohnya orang kaya baru ya, OKB gitu. Nah apa cirinya? Jadi cirinya dia tuh tidak terlalu diterima oleh lapisan masyarakat atas karena dia mungkin tergolong orang kaya baru gitu ya. Jadi sini eksekutif, contohnya apa? Eksekutif perusahaan yang sukses ya, lalu pengguna kekayaan baru yang mencolok misalnya dapat warisan, dapat undian atau apa seperti itu. Nah, tapi orang kelas atas-atas ini dia belum tentu bisa langsung menerima mereka. Baik, kelas berikutnya adalah kelas sosial menengah. Nah, yang pertama ada kelas menengah atas ya, yang dimana
Di sini contohnya ada para profesional yang sedang mencapai prestasi. Nah, ini apa aja sih gitu ya? Cirinya ya itu dia tidak mempunyai status keluarga maupun kekayaan yang luar biasa ya karena menengah gitu ya. Nah, dia ini berorientasi pada karir, lalu rata-rata profesional muda yang sukses, manajer perusahaan dan pemilik perusahaan. Ya, nah kebanyakan merupakan tamatan perguruan tinggi, ada yang bergelar S2 dan S3, lalu aktif dalam berbagai kegiatan profesional, masyarakat maupun sosial. Lalu dia mempunyai minat yang kuat dalam memperoleh hal yang lebih baik dalam hidup. Lalu rumah mereka itu adalah simbol dari prestasi mereka. Nah, di sini konsumsinya tuh mencolok kadangkala ya. Lalu sangat berorientasi kepada anak. Nah, itu salah satu contoh. Lalu saudara ada kelas menengah bawah. Nah, ini contohnya apa? Ada pengikut yang setia. Nah, contohnya ya ciri-cirinya ya dia rata-rata itu pekerja kantor yang tidak memimpin atau staff gitu ya. Lalu para pekerja pabrik, lalu yang bekerja pabrik yang bergaji besar juga termasuk ya. Lalu dia ingin mendapatkan penghargaan dan diterima sebagai warga negara yang baik ya atau karyawan yang baik gitu ya. Lalu dia menginginkan anak mereka itu berkelakuan baik, lalu lebih menyukai pakaian yang rapi daripada yang mengikuti mode. Bagi mereka yang penting fungsi gitu ya. Lalu pasar utama untuk produknya ini mereka yang lebih suka yang praktis. Ya, lalu saudara ya ada kelas sosial bawah. Nah, di sini kelas sosial bawah pun juga dibagi-bagi ada dua, yaitu kelas bawah atas dan kelas bawah-bawah. Nah, kelas bawah atas itu contohnya adalah mayoritas yang menginginkan rasa aman. Contohnya ya karyawan biasa yang hanya cukup gaji yang seadanya pun mereka merasa cukup, gitu ya, yang penting aman. Nah, contohnya apa? Nah, di sini merupakan ciri-cirinya ya memang segmen kelas sosial ini yang terbesar ya, saudara ya. Contohnya pekerja pabrik yang tekun, staf di kantor yang tekun, gitu ya. Mereka itu berjuang untuk memperoleh rasa aman, ya lalu memandang pekerjaan sebagai alat untuk membeli ya kesenangan, gitu ya. Lalu menginginkan anaknya untuk berperilaku sopan, lalu tertarik pada barang yang dapat meningkatkan waktu senggang, misalkan suka TV, handphone, elektronik lainnya, gitu ya. Di sini untuk para suami itu memiliki citra diri ya kalau sebagai karyawan berarti dia itu macho, kuat gitu ya. Lalu nah di sini para prianya adalah penggemar olahraga, perokok berat gitu ya. Nah ini nih contoh yang ada di luar negeri sana. Lalu ada kelas bawah-bawah. Nah ini yang paling rendah nih saudara ya. Contohnya atau ciri-cirinya gimana ya? Yang pasti dia berpendidikan rendah. Lalu para pekerja yang kurang terampil atau tidak terampil bahkan ya. Lalu bahkan kadang-kala dia sering tidak bekerja, sering menganggur atau mungkin penghasilannya nggak setiap hari gitu ya, atau tidak tiap bulan. Nah ini cenderung anak-anaknya ini dididiknya atau diperlakukannya kurang baik ya sama orang tuanya. Nah ini cenderung hidupnya dengan biaya dari hari ke hari, makanya mereka lebih cenderung penghasilannya harian seperti itu. Nah ini yang kita sebut sebagai kelas bawah-bawah atau yang paling rendah. Saudara, ternyata di kelas sosial juga ada suatu pergerakan ya. Ada gerakan yang naik, ada juga gerakan yang menurun. Nah, gerakan naik ini jadi adanya peluang untuk mengembangkan dan memajukan diri. Nah, kelas sosial yang lebih tinggi sering menjadikan kelompok rujukan bagi pria dan wanita ambisius yang berstatus sosial lebih rendah. Contohnya apa? Ya contohnya misalkan hari ini kita belum punya penghasilan, lalu kita bekerja dan akhirnya kita menjadi manajer, jadi direktur dan itu akhirnya apa? Membuat kita status sosialnya makin naik gitu ya. Nah, namun saudara di lain pihak ada juga gerakan menurun di mana di sini adanya peluang untuk mengalami penurunan kelas sosial. Contohnya apa? Contohnya kita yang tadinya sudah kaya gitu ya, lalu kita mengikuti judi gitu ya atau mengikuti hal lain yang negatif gitu ya sehingga kita mengalami kerugian. Nah, kerugian itu akhirnya menyita kekayaan kita yang pada akhirnya kita menjadi miskin. Itu bisa saja menjadi gerakan yang menurun. Atau mungkin kita punya hutang yang dimana akhirnya kita menguras harta kekayaan. Baik, saudara. Di sini ada pengelompokan geodemografi. Nah, pengelompokan ini dasarnya itu berdasarkan demografi, yaitu adalah orang yang mempunyai persamaan dalam suatu hal biasanya berkumpul bersama-sama. Ya, contohnya ya artis sama artis, banker sama banker, gitu ya, pengusaha sama pengusaha, seperti itu. Nah, salah satu pengelompokan yang populer itu adalah PRIZM atau PRISM ya. Nah, ini menetapkan berbagai faktor sosial, ekonomi, demografi dari sensus. Nah, ini karena bukunya dari Amerika ya.
Nah, jadi apa aja itu sensusnya? Ada pendidikannya, penghasilan, pekerjaan, siklus kehidupan keluarga, lalu juga etnisnya, lalu di perumahannya, lalu urbanisasi. Yang digabungkan dengan data perilaku sesungguhnya, misalnya daya beli mereka terhadap produk, pembelian online, kebiasaan, dan lain-lainnya. Dan juga melakukan pengelompokan sifat yang Oke, saudara, kita sebagai manajer ya, terutama manajer pemasaran nanti gitu ya, kita juga bisa melihat dari sisi konsumen, ada konsumen yang kaya dan konsumen yang tidak kaya. Nah, konsumen kaya ini merupakan konsumen dengan rumah tangga yang kaya. Nah, ini merupakan target yang sangat menarik karena anggotanya memiliki penghasilan yang lebih untuk dipergunakan sesuai kemauan mereka sendiri. Nah, di sini kita sebagai pemasar, bila memanfaatkan peluang ini, ya kita bisa memasarkan produk kepada mereka karena mereka mampu untuk membeli produk kita. Lalu saudara, ada juga konsumen yang tidak kaya. Nah, di sini memang kalau konsumen tidak kaya ini dia punya penghasilan tapi penghasilannya rendah atau mereka tergolong ke dalam kelas yang bawah. Nah, mereka ini cenderung setia kepada merek ya, karena mereka khawatir kalau mereka mengambil merek lain yang belum pernah mereka coba, nanti mereka akan melakukan kesalahan ya dengan pemindah merek itu. Ya, jadi mereka mungkin kurang begitu bisa ngambil resiko. Nah, untuk itu ya kita sebagai pemasar atau manajer nanti perlu memahami pentingnya berbicara kepada konsumen kelas menengah bawah atau yang kelas bawah ini gitu ya, dan memahami bagaimana mengambil hati mereka dari sudut pandang mereka. Ya, jadi mereka mungkin akan disesuaikan dengan penghasilan mereka ya, apakah itu mereka mampu membeli produk kita atau tidak dan manfaatnya buat mereka apa. Oke, lalu saudara ya, di sini ada kelas tekno. Apa sih kelas tekno? Jadi saudara sekarang lihat bahwa kehidupan kita saat ini sudah banyak menggunakan teknologi, contohnya internet. Ya, contohnya membeli barang kita selalu menggunakan online. Di situ kita juga bisa melihat membandingkan harga yang lebih murah ya, lalu berinteraksi tidak perlu datang ke tempat. Itu bagi orang yang sering menggunakan e-commerce seperti itu. Nah, itu disebut sebagai kelas tekno, Saudara, ya. Nah, jadi di sini ya mereka tertarik dengan internet, dengan teknologi saat ini gitu ya. Nah, bagi mereka ngapain kita harus datang ke lokasi apabila kita sudah bisa mendapatkan kebutuhan kita dan kita bisa membandingkan harga dari beberapa toko-toko yang ada di toko online tersebut. Oke, baik, saudara. Selanjutnya, bagaimana penerapan kelas sosial ke perilaku konsumen ini, gitu ya? Ya, contohnya aja, yang pertama kita melalui pendekatan dari pakaian, mode, dan berbelanja. Nah, yang saudara lihat di gambar contohnya gitu ya. Jadi di sini para anggota ini berbagai kelas sosial ini berbeda sudut pandangnya mengenai apa yang mereka anggap sesuai dengan mode pakaian mereka atau selera mereka. Ya, nah contohnya dari sisi pakaian dan mode, kelas menengah atas atau kelas atas itu mereka cenderung suka pakaian-pakaian yang mahal gitu ya, yang mewah gitu. Nah, kalau untuk yang kelas bawah bagi mereka yang penting fungsinya, nyamannya, murah, seperti itu. Ya, lalu juga tempat berbelanja kalau menengah atas atau yang atas mereka cenderung di mall-mall yang besar, di butik-butik yang mahal gitu ya. Nah, sedangkan yang kelas bawah atau menengah bawah mereka cenderung apa? Cenderung ya ke toko-toko yang menyediakan barang murah. Oke, lalu untuk penerapan kelas sosial ke perilaku konsumen yang berikutnya kita lihat berdasarkan pencarian waktu senggang. Orang-orang yang kelas atas, mereka kalau misalkan liburan atau weekend gitu ya, nah mereka menghabiskan waktunya dengan mungkin pergi ke mall, nonton di bioskop yang mahal, atau mungkin main bowling dengan biaya yang mahal gitu ya. Nah, berbeda dengan menengah bawah yang dimana mereka cenderung kalau untuk hiburan ya cukup nonton TV di rumah pun cukup gitu ya karena tidak perlu mengeluarkan uang yang banyak. Oke, baik saudara. Untuk yang ketiga, kita lihat berdasarkan simpanan dan pengeluaran. Nah, kalau orang konsumen kelas atas, dia ini lebih berorientasi kepada masa depan. Jadi ya mungkin karena uang mereka banyak gitu ya. Nah, mereka itu mengatur keuangannya ya selain mereka melihat berdasarkan pengeluaran mereka, mereka juga melakukan investasi ya. Contohnya membeli asuransi, lalu membeli saham, properti, atau perumahan, tanah, dan lainnya. Nah, berbeda dengan yang kelas bawah ya, yang mungkin mereka karena penghasilannya terbatas, jadi mereka lebih mementingkan kepuasan yang dirasakan langsung. Contohnya apa? Ya, contohnya misalkan menabung,
menabung di bank, tapi uangnya memang akan dipergunakan lagi. Ya mungkin mereka menabung hanya sedikit dan itu hanya tabungan yang ada di bank saja gitu, saudara. Ya karena apa ya? Karena penghasilan mereka udah pas untuk biaya hidup mereka. Oke, saudara. Lalu ya untuk penerapan kelas sosial ke perilaku konsumen ini diambil peluang oleh para bank-bank gitu ya, ya dengan menyediakan kartu kredit. Nah, apa namanya? Kartu kredit ini gitu ya. Nah, ini kita harus bijaksana dalam penggunaan gitu ya. Nah, kalau untuk konsumen kelas atas ini menggunakan kartu kredit sebagai pengganti uang kontan yang menyenangkan. Jadi ya simpel ya, misalnya menggunakan kartu kredit, misalkan pada saat dia nggak bawa uang cash dia pakai. Nah, tapi nanti mereka akan bayar lagi dengan uang mereka. Nah, sedangkan konsumen kelas bawah ini menggunakan kartu kredit mereka untuk beli sekarang, bayar kemudian, jadi ngutang dulu, saudara. Nah, itulah makanya kenapa jadi mereka malah lebih susah hidupnya karena harus bayar cicilan dan juga bayar bunganya gitu ya. Nah, beda dengan orang yang kelas atas. Lalu, saudara, kita melihat berdasarkan yang keempat yaitu kelas sosial dan komunikasi. Nah, ini ada perbedaan dari tiga kelas konsumen ya. Yang kelas atas ya, ya ini dia cenderung lebih dari sisi komunikasi dia lebih terbuka. Lalu karena apa lebih terbuka? Karena mereka terpapar ada majalah dan surat kabar daripada mereka yang berasal dari kelas yang lebih rendah gitu ya. Nah, lalu kalau kelas yang menengah ini dia mempunyai pandangan yang lebih luas dan lebih umum. Nah, sedangkan kelas bawah nih saudara ya, mereka itu cenderung melukiskannya itu dalam agak pribadi dan konkret ya. Jadi melihat dunia melalui berbagai pengalaman langsung mereka gitu ya. Jadi lebih terbuka terhadap berbagai publikasi yang lebih mendramatisir percintaan, gaya hidup selebriti dan infotainment. Nah, jadi kalau menurut ilmu di sini bagi yang sering senang atau ya melihat gosip-gosip di TV gitu ya, itu termasuk yang kelas bawah. Demikian saudara, video bagian pertama yaitu mengenai kelas sosial. Video berikutnya akan saudara pelajari yaitu tentang kelompok acuan atau kelompok referensi. Baik demikian, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua.